Sampai berjumpa lagi di acara podcast SD Negeri Lerep 06 dengan tema Kurikulum Merdeka. Hari ini kita akan kedatangan narasumber bersama dengan Ibu Farah Diba SPD. Nah, agar lebih semangat, marilah kita yel-yel terlebih dahulu ya Ibu Farah. Siap. Semangat pagi. Tetap semangat. SD Negeri Lerep 06 Siap berkarya. Halo Bu Farah, sharing yuk tentang kurikulum merdeka yang Ibu Farah terapkan di kelas 1. Halo juga Bu, terima kasih. Jadi hari ini kita sharing-sharing bincang-bincang santai ya Bu tentang kurikulum merdeka. Kita juga akan sama-sama belajar. Memang di SD ini baru kelas 1 dan kelas 4 yang memulai atau memakai kurikulum merdeka ya. Di kurikulum merdeka itu terdiri dari CP, ATP, modul ajar, penilaian awal itu seperti asesmen awal, penilaian formatif, sumatif, dan ada yang menarik loh Bu. Ini ada yang menarik di dalam asesmennya. Nah, asesmennya itu memang sedikit berbeda dengan kurikulum 13. Itu yang membuat berbeda dari kurikulum di kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau begitu bisa Ibu Farah perjelas lagi bagaimanakah asesmen di kurikulum merdeka ini? Ya Bu, jadi kita akan menggunakan teknik asesmen. Jadi teknik asesmen itu ada praktik, produk, proyek, portofolio, tertulis juga, tes lisan juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan tes semacam itu. Asesmen itu seperti juga penilaian. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau di kurikulum merdeka itu bedanya kita tidak tema, tapi kita dengan mapel yang sendiri-sendiri. Kalau kelas 1 itu ada 5 Bu mapelnya. Nah, gitu. Kalau di kelas 4 ada berapa Ibu? Kalau kelas 4 sih ya ada 8 atau bisa juga 7 tergantung gurunya itu akan mengambil atau menambahkan apa. Seperti seni, musik, teater, tari, itu terserah gurunya. Seperti itu ya. Bincang-bincang lagi tentang asesmen ya Ibu. Iya. Macam-macam asesmen atau jenis-jenis asesmen di kurikulum merdeka ini apa saja Ibu? Ada 3 Bu, yaitu asesmen di awal, terus asesmen saat proses dan saat akhir. Jadi nanti kalau di awal itu kita berikan sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, jadi kita akan melakukan asesmen di awal. Kita akan melihat itu bagaimana bakat minat anak, jadi atau gaya belajar anak yang bisa kita ketahui. Jadi nanti gurunya kan bisa siap-siap gitu Bu. Kalau kita akan mengajari anak itu sudah persiapan seperti itu. Tadi asesmen tuh ada di awal, Proses dan di akhir. Ya. Nah, Bu Farah, biasanya kalau di awal ini asesmennya meliputi apa saja? Ada kognitif, ada non kognitif, seperti itu. Nanti itu perlu dijabarkan lagi, jadi itu ada penjabarannya. Kalau itu yang di awal, nah ini nanti kalau yang diproses itu saat proses pembelajaran berlangsung Bu. Jadi saat proses pembelajaran berlangsung, nanti itu ada penilaiannya juga. Jadi anak tuh kira-kira sudah memahami atau belum ya, gitu. Terus yang di akhir itu berarti sudah selesai mereka. Baiklah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu, sebagai tambahan ilmu untuk kita di kurikulum merdeka ini. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Bu Farah. Hal apa yang harus diperhatikan dalam asesmen di kurikulum merdeka ini? Ya, ini ada beberapa hal ya. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kita akan melaksanakan asesmen. Asesmen merujuk pada kompetensi yang terpadu. Dan yang kedua, alokasi waktu yang terencana. Jadi kalau kita tidak bisa merencanakan waktu dengan baik, pastinya nanti tidak akan selesai atau tepat guna ya. Jadi ada 2 hal itu yang harus diperhatikan.
Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, kita semakin bertambah ilmunya dalam kegiatan bincang-bincang ini, nambah ilmu buat kita dan rekan-rekan nanti yang menonton podcast kita. Semoga bisa menginspirasi dalam penerapan kurikulum Merdeka. Sebelum mengakhiri podcast ini, marilah kita yel-yel dulu ya Bu Farah. Oke, siap? Ya, Semangat pagi. tetap semangat. SD Negeri Lerep 06 Siap berkarya. Seru sekali ya Bu ya. Seru Iya. sekali bincang-bincang kita hari ini ya Ibu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang menonton, khususnya atau orang tua juga, biar tambah ilmu, tambah bermanfaat. Jadi kita akan terus berkarya dan terus belajar, dan besok silahkan kalau mau mengundang lagi, saya bersedia. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih.